Hani tidak tahu bahwa membunuh benang tipis indera spiritual itu akan memicu masalah besar seperti itu. Dia saat ini menatap binatang jiwa menangis di dalam gelembung emas saat ekspresinya goyah. Pada saat yang sama ketika Jin Yuan kembali ke kamarnya, seluruh tubuhnya terbakar dalam api abu-abu dan langsung terhempas ke udara sebagai abu. Jiwa aslinya tetap tidak terluka di dalam api, tetapi jelas dilanda teror. Segera, dia merasa seolah-olah diseret oleh sesuatu, dan jiwa aslinya terbungkus dalam bola api abu-abu sebelum menembak melalui jendela yang setengah terbuka di kamarnya, hanya untuk benar-benar menghilang tanpa jejak. Setelah cukup lama berada di dalam ruang keberuntungan tersembunyi, Han Li akhirnya memutuskan untuk memasukkan binatang jiwa menangis ke dalam kantong penyimpanannya saat masih berada di dalam gelembung emas. Kemudian dia berjalan keluar dan mengecilkan ruang keberuntungan tersembunyi kembali ke ukuran aslinya. Setelah itu, dia kembali ke aula utama dan mengembalikan ruangan itu ke wanita parubaya sebelum menuju ke alun-alun. Pada saat itu, hari sudah sore dan jumlah kultivator hampir setengah dari sebelumnya. Mereka semua menuju ke sebuah bangunan batu yang aneh untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tanpa pikir panjang, Hani bergabung dengan mereka. Seorang kultivator berjubah putih yang berdiri di pintu masuk pelelangan melihat Han Li dan menyapanya dengan hormat. Rekan Taois, untuk mencegah terlalu banyak penonton yang menganggur, kami menagih 3 batu roh untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Hani tersenyum dan diam-diam menekan tangannya ke kantong penyimpanannya, sebelum menyerahkan 3 batu roh kepada kultivator berjubah putih. Kultivator balas tersenyum dan memberinya piring batu giok seukuran telapak tangan, mengizinkannya masuk. Hani melirik piring batu giok saat dia berjalan melewati pintu masuk gedung dan melihat ada ukiran angka 243 dalam huruf perak. Selain itu, tidak ada hal lain yang luar biasa. Setelah berjalan melalui lorong sepanjang 60 meter, dia menemukan 4 kultivator yang menjaga pintu yang bersinar dengan cahaya putih. Ketika mereka melihat Han Li tiba, mereka semua diam-diam memeriksanya dengan wajah tanpa ekspresi. Hani mengabaikan mereka dan berjalan melewati mereka, membuka gerbang dan memasuki aula utama. Dia kemudian mendengar suara keras seorang pria yang sedang melelang barang. Han Li jelas melihat lebih dari 200 orang duduk di aula. Masing-masing dari mereka duduk di depan meja dan meletakkan piring giok mereka di atasnya, dengan jelas memperlihatkan angka perak yang bersinar di atasnya. Hani dengan acuh tak acuh berjalan ke kursi kosong di dekatnya. Dia duduk di kursi yang terbuat dari batu putih bersih. Penampilannya yang seperti batu giok dan sensasi hangatnya telah membangkitkan sedikit ketertarikan dari Han Li. Ini adalah... Hani merenung sejenak, mengingat bahan batu dalam ingatannya hanya untuk menemukan bahwa dia belum pernah melihat bahan ini sebelumnya. Bibirnya sedikit melengkung karena keterkejutannya. Rekan Taois, apakah ini pertama kalinya Anda melihat batu hangat? Dia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita dengan tawa samar. Batu hangat. Dia menoleh ke samping dan melihat 2 kultivator wanita muda yang sangat mirip satu sama lain, sehingga mereka bisa menjadi saudara perempuan. Salah satunya mengenakan pakaian kuning dan yang lainnya memakai pakaian hijau. Tetapi keduanya memiliki kecantikan yang luar biasa. Orang yang berbicara adalah wanita berpakaian hijau. Dia melihat betapa konyolnya Han Li menyentuh kursi. "Adik, jangan bicara sembarangan," wanita berpakaian kuning itu dengan cepat berkata. "Rekan Taois, tolong jangan tersinggung. Adik sepupu saya baru saja keluar dari klan dan kata-katanya masih gegabah. Saya harap Anda akan memaafkannya." Adik sepupu, mereka bukan saudara-saudara. Hani berpikir dengan terkejut. Tetapi bagi keduanya untuk mencapai tahap pembangunan fondasi pada usia yang begitu muda, mereka jelas memiliki bakat yang luar biasa. Dengan pemikiran itu, dia tersenyum dan dengan santai berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya pernah mendengar tentang batu hangat sebelumnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Apakah rekan Taois tahu tentang benda ini secara detail? Itu tidak bisa menjadi bahan umum. Atau aku akan pernah mendengarnya sebelumnya, meskipun telah berkultivasi di hutan belantara selama ini." Batu hangat benar-benar berbeda dari bahan yang dikenal sebagai giok hangat. Wanita berpakaian kuning itu menjelaskan sambil tersenyum.
Tidak aneh bagi rekan Dawis untuk tidak mengetahuinya, karena itu adalah bahan yang sangat jarang ditemukan di tempat lain. Itu hanya ada di sini karena itu adalah spesialisasi pegunungan gundukan salju. Tapi selain hangat saat disentuh dan sangat putih, tidak ada hal lain yang menonjol tentangnya. Tapi tentu saja jauh lebih berharga daripada batu giok biasa yang ditemukan di dunia fana. Jadi seperti itu, terima kasih banyak atas penjelasan Anda. Hani mengangguk dengan pengertian, dan kemudian ekspresinya menjadi kosong saat dia berbalik untuk melihat pria parubaya yang melelang alat sihir kelas atas. Tindakannya telah menyebabkan wanita berpakaian hijau itu menyipitkan matanya dan melengkungkan bibirnya, menunjukkan sedikit rasa jijik. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu yang lain, sepupunya yang lebih tua menatapnya dengan tajam, menyebabkan dia tutup mulut. Hani benar-benar mengabaikan ini dan dengan tenang melihat ke alat sihir dan ramuan spiritual yang dilelang. Meskipun pelelangan itu pasti agak kurang, mengingat itu diselenggarakan oleh klan lokal, dia memberikan perhatian khusus karena ada perbedaan besar dalam harga antara Jin Agung dan Selatan Surgawi. Itu akan berfungsi sebagai persiapan ketika dia akan mencari bahan langka. Setelah beberapa pengamatan yang tenang, dia sampai pada kesimpulan bahwa terlepas dari apakah itu ramuan spiritual atau alat sihir, mereka secara signifikan lebih mahal daripada Selatan Surgawi. Barang-barang langka sangat mahal. Setelah beberapa pemikiran, dia menyadari bahwa meskipun Jin Agung lebih dari 10 kali lebih besar dari Selatan Surgawi, mereka menarik lebih banyak kultivator mengingat warisan lengkap kultivasi mereka. Hal ini menyebabkan kekurangan parah alat sihir dan obat-obatan dibandingkan dengan Selatan Surgawi. Sebaliknya, dapat juga dikatakan bahwa Jin Agung berlimpah dengan sumber daya dan akan memiliki banyak bahan langka yang tidak akan pernah terlihat di Selatan Surgawi dan bahkan Laut Bintang yang tersebar. Dalam pelelangan ini saja, ada beberapa obat dan bahan alat yang tidak dia ketahui. Ini sangat membuat Hani senang. Tampaknya, jika dia berkunjung ke banyak kota pasar kelas atas di Jin Agung, ada kemungkinan untuk mendapatkan beberapa bahan langka yang dia butuhkan. Saat Hani memikirkan ini, pria parubaya berjubah biru di atas panggung memanggil untuk mengeluarkan benda berikutnya. Sebuah nampan dengan 3 permata merah tua di atasnya. Mereka bersinar dengan cahaya yang berkedip, mirip dengan nyala api. Itu agak menarik perhatian. 3 kristal peleburan api, pria parubaya itu mengumumkan sambil tersenyum. Bahan yang ideal untuk menyempurnakan alat sihir atribut api kelas atas. Rekan Tawis, tawaran sekarang akan dimulai dari 500 batu roh. Hani melirik mereka dengan santai dan hendak mengalihkan pandangannya. Tetapi kristal itu kemudian menarik perhatiannya dan dia menjerit. Suara Raja Perbedaan Jiwa dengan malas terdengar dari benaknya. Anak mudahan, dari reaksimu sepertinya permata itu menarik perhatianmu. Permata, sepertinya ada saatnya bahkan senior bisa salah. Hani mengirimkan transmisi suara sambil tertawa kecil dan meneriakkan tawaran untuk 600 batu roh. Apa? Tidak ada yang khusus tentang permata ini. Meskipun kultivasi saya hilang, indera spiritual saya tetap ada. Saya tidak percaya saya salah, Raja Perbedaan Jiwa berkata dengan nada ragu. Dengan suara aneh, Hani menjawab, pengalamanku mungkin masih kurang. Tapi aku berani mengatakan bahwa ada sedikit di dunia ini yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam inti binatang iblis daripada aku. Itu ada hubungannya dengan inti iblis. Raja Perbedaan Jiwa tercengang mendengar keyakinan dalam suara Hanli. Kalau bukan karena bertahun-tahun dia habiskan dengan Hanli, dia akan percaya Hanli menjadi bingung. Setelah hening sejenak, Raja Perbedaan Jiwa melanjutkan. Karena kamu yakin, pasti ada alasan di baliknya. Tapi aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kristal peleburan api itu sebelum aku memiliki bukti. Tak perlu dikatakan, saya bukan satu-satunya yang tidak melihat sesuatu yang aneh tentang permata. Bahkan penilai lelang tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Dan mereka sangat berpengalaman dalam berurusan dengan barang-barang langka. Setelah mendengar kata-kata keraguan Raja Perbedaan Jiwa, Hani tersenyum dan menyatakan tawaran yang lebih tinggi. Memaksa penawar yang bersaing untuk mundur. Senang bahwa permata itu dijual dengan harga tinggi, pria parubaya itu melirik nomor di piring giok Hani dan berteriak keras. 800 batu roh.
3 kristal peleburan api pergi ke rekan Taoist 243. Silahkan menuju ke belakang aula untuk membayar barang itu. Ketika Hani mendengar itu, dia mengambil piring gioknya dan berjalan ke aula samping. Ada seorang kultivator pemurnian Ki berjubah putih menunggunya di sana. Ketika dia melihat Hani tiba, dia segera membiarkan Hani ke ruang tunggu kecil di aula belakang. Beberapa saat kemudian, seorang gadis pelayan membawakannya secangkir teh sebelum pergi. Hani melirik cangkir teh dan meninggalkannya sendiri saat dia dengan tenang memeriksa ruangan. Segera, seorang kultivator pembangunan fondasi tua botak berjalan masuk dengan senyum berseri-seri. Saya benar-benar malu kami membuat Anda menunggu begitu lama. Silakan lihat apakah ini barang yang Anda tawar. Setelah dia mengatakan itu, dia menyerahkan kotak giok kepada Hanli. Hani segera membuka kotak giok dan menemukan 3 kristal menyala dengan cahaya merah. Dengan ekspresi tenang, dia dengan hati-hati memeriksanya di tangannya. Dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tidak ada yang salah, ini tepat yang saya tawar. Hani mengangguk dan dengan tenang menjawab. Kemudian dia menyerahkan batu roh, mengambil permata dan pergi dengan memberi hormat. Saat Hani berjalan pergi, lelaki tua itu melirik kotak giok yang kosong dan mengerutkan kening. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Segera Hani kembali ke tempat duduknya di pelelangan, dan dalam sekejap cahaya, kristal peleburan api muncul di tangannya. Hani memandangi permata itu dengan senyum dan kepuasan yang jelas. Wanita berpakaian hijau di sebelah Hani melihat ekspresinya dan berkata, "Rekan Taoist pasti cukup kaya untuk menghabiskan 800 batu roh untuk 3 kristal peleburan api." Setelah dengan tenang melihat wanita itu, Hani menjawab, "Itu benar. Saya sudah lama ingin membeli kristal ini. Bisa membeli ini membuat perjalanan ini cukup berharga." Ketika wanita berjubah hijau melihat kilatan di mata Hanli, hatinya bergetar, dan dia tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wanita berjubah kuning di sampingnya melihat ini, dan ekspresinya berubah, seolah dia merasakan sesuatu. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah memperoleh panen tak terduga ini, Hani mulai menantikan sisa lelang. Tetapi pada saat itu, Raja Perbedaan Jiwa tidak bisa tidak bertanya, "Anak mudahan, apa hubungan kristal peleburan api itu dengan inti iblis? Bagaimana kalau Anda memberi saya penjelasan?" Senior seharusnya sudah menebaknya, Hani dengan tenang menjawab. Salah satu kristal peleburan api sebenarnya adalah inti iblis kelas 7. Tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya telah berubah menjadi kristal lengkap. Sekarang tampaknya tidak berbeda dengan kristal peleburan api. Bahkan mereka yang memiliki indera spiritual yang sangat kuat tidak dapat melihat perbedaannya. Inti iblis kelas 7, karena seseorang tidak dapat membedakannya dengan indera spiritual atau penampilan luarnya. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Raja Perbedaan Jiwa tidak terlalu terkejut, tapi dia masih merasa agak ragu. "Hehe, ini ada hubungannya dengan ki buruk di tubuhku," Hani dengan tenang menjelaskan. "Di masa lalu, aku secara pribadi telah membunuh ribuan binatang iblis tingkat tinggi, menghasilkan ki yang sangat buruk di tubuhku. Akibatnya, ki yang sangat buruk di tubuhku mulai bergerak ketika inti iblis kelas 7 dikeluarkan. Karena saya menangani sejumlah besar inti iblis di masa lalu, saya memperoleh metode khusus untuk mendeteksi mereka." Jadi seperti itu, lelaki tua itu terkekeh. "Jika kamu benar-benar membunuh begitu banyak binatang iblis, maka masuk akal bagiku mengapa kamu memiliki begitu banyak ki yang sangat buruk di tubuhmu. Namun saya cukup tertarik bagaimana Anda bisa membunuh begitu banyak binatang iblis. Sepertinya Anda memiliki banyak cerita lama yang belum diungkapkan kepada saya." "Tidak apa, saya hanya punya kesempatan di masa lalu. Lebih penting lagi, saya khawatir senior tidak tahu penggunaan inti iblis yang mengkristal." Tidak ingin membahas tahun-tahunnya di Laut Bintang tersebar, Hani mengubah topik untuk menarik perhatian Raja Perbedaan Jiwa. "Oh, ini juga pertama kalinya saya mendengar tentang inti iblis yang berubah menjadi kristal." Raja Perbedaan Jiwa berkata dengan penuh minat. "Saya bertanya-tanya untuk apa itu dapat digunakan." "Inti iblis yang mengkristal tidak bisa lagi dianggap sebagai inti iblis yang sebenarnya," kata Hani sambil mengelus dagunya. "Jika digunakan sebagai ramuan pil, itu akan berubah menjadi racun yang akan membunuh kultivator biasa saat diambil. Faktanya, bahan ini merupakan bahan yang optimal untuk menyempurnakan jarum terbang. Dikatakan ketika jarum terbang dibuat darinya,
kecepatan jarum akan sangat cepat, sehingga akan segera menyerang musuh setelah dilepaskan. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah jarum terbang yang dibuat dari bahan ini akan hampir tidak terlihat saat dalam penerbangan, menjadikannya senjata yang optimal untuk serangan diam-diam. Namun karena sangat sulit untuk membuat inti iblis yang mengkristal dan hanya ada sedikit kultivator yang dapat mengenalinya, jadi jarang ditemukan. Seperti yang terjadi, Hani pernah membaca slip batu giok yang mencatat metode penyempurnaan untuk jarum terbang yang dibuat dari inti iblis. Ketika dia membunuh Master Tulang di Laut Bintang tersebar, dia telah melihat slip batu giok ini karena tertarik, dan baru mengingatnya setelah dia memperoleh inti iblis yang mengkristal. Saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Sepertinya ada banyak hal aneh di dunia ini. Saya khawatir tidak ada kultivator yang telah menginjak semua area dunia fana. Menurut apa yang saya ketahui, setidaknya ada 6 dunia kultivasi lain selain dari selatan surgawi kita. Ada beberapa yang bisa dijelajah dengan aman, dan ada juga yang berbahaya untuk dimasuki. Selama hidup saya mengunjungi 2 daerah lain selain Jin Agung. Karena umur saya yang menurun, saya kembali ke selatan surgawi, dan dengan putus asa meneliti teknik untuk memperpanjang hidup saya. Nada suara Raja Perbedaan Jiwa berubah menjadi sangat redup dan lesu. Tidak perlu senior menjadi begitu sedih. Siklus kematian adalah sesuatu yang akan dialami oleh semua orang. Bahkan jika Anda naik ke alam roh, Anda mungkin belum tentu menjadi abadi, dan hanya memasuki dunia yang penuh dengan dewa. Tetapi sangat sulit bagi manusia seperti kita untuk naik ke alam roh. Hanya ada beberapa orang yang telah berhasil sejak zaman kuno. Sesuatu sepertinya mengaduk Hani saat dia mengatakan ini. Hehe, aku masih tidak mau menyerah. Saya selalu percaya bahwa saya benar-benar di antara yang terbaik di dunia dalam hal bakat dan kecerdasan kultivasi. Tetapi pada akhirnya jiwa saya terperangkap dalam tubuh boneka. Dan saya hanya memperlambat kematian saya. Jika kesempatan lain diberikan kepada saya pasti akan memasuki tahap transformasi dewa tanpa terlalu banyak kesulitan. Raja Perbedaan Jiwa bergumam dengan penyesalan dan suaranya berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat dia melanjutkan. Ketika Hani mendengar ini, dia merasakan sedikit kesedihan di lubuk hatinya. Di masa lalu, Raja Perbedaan Jiwa mendirikan sebuah sekte di barat jauh. Dan tidak ada satupun di selatan surgawi yang menjadi lawannya. Dia bahkan lebih termasuk dari Hanli, dan tak tertandingi tanpa keraguan. Tapi dia tidak pernah bisa memasuki tahap transformasi dewa. Akhir yang menyedihkan ini sangat membebani hati Hanli. Keadaan Raja Perbedaan Jiwa saat ini adalah kemungkinan yang sangat mungkin bagi Hanli. Dengan pemikiran itu, ekspresi Hani berubah suram, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lelang berjalan seperti biasa, dan barang-barang itu menjadi lebih berharga seiring berjalannya waktu, tapi tidak ada yang menarik minat Hanli. Ketika pelelangan menawarkan harta dan pil ajaib terakhir, Hanli kehilangan kesabaran dan segera meninggalkan pelelangan, menarik tatapan aneh dari 2 wanita yang duduk di sisinya. Setelah Hanli pergi, dia tidak lagi memperhatikan stan lain dan meninggalkan alun-alun, perlahan-lahan berkeliaran di sekitar beberapa bangunan tanpa sadar. Ketika dia melewati kultivator asing lainnya dan beberapa murid dari 3 klan bangsawan, dia juga tidak memperhatikan mereka. Dengan langkah lambat dan mantap, dia secara bertahap berjalan ke daerah yang jauh lebih terpencil. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Hani berhenti dan melihat ke samping. Dia sekarang berada di depan sebuah bangunan dengan seorang kultivator pembangunan fondasi berjubah putih berdiri di dalamnya. Kultivator itu melihat sekeliling seolah-olah sedang menunggu seseorang. Dengan wajah tanpa ekspresi, Hani dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke sekelilingnya dan menemukan bahwa tidak ada kultivator lain di dekatnya. Juga tidak ada batasan yang kuat. Para kultivator terdekat berjarak lebih dari 300 meter dan tidak akan memperhatikan area ini. Akibatnya, dia mendekati kultivator yang berdiri di dalam gedung. Pria yang tampak galak itu terkejut dengan penampilan Hani dan bertanya, "Apakah rekan Dawis punya urusan di sini?" Ketika Hani mendekatinya, dia tersenyum dan berkata, "Apakah Anda seorang kultivator klan Kong?"
Pria besar itu mengukur Hanli dan melihat bahwa dia memiliki berbagai kantong di pinggangnya. Karena dia tampaknya bukan seorang kultivator gelandangan, pria besar itu dengan sopan menjawab, "Benar, saya adalah petugas kepala urusan luar Klankong. Apakah rekan Dawis? Saya memiliki beberapa hal yang harus saya bicarakan dengan ketua klan Anda. Apakah Anda bisa memberitahu dia?" Hani bertanya dengan nada ramah. "Menemui ketua klan, saya khawatir itu tidak mungkin," kata pria besar itu dengan cemberut. "Ketua klan kami saat ini menangani urusan penting. Dia tidak bisa begitu saja menemui orang asing. Jika itu penting, Anda mungkin juga memberitahu saya terlebih dahulu." Dengan tampilan ragu-ragu yang disengaja, Hani kemudian berkata, "Baiklah." Tepat ketika saya meninggalkan aula lelang, saya menemukan bahwa ada barang yang bermasalah. Saya ingin membicarakannya dengan master klan Anda. "Aula lelang, ada yang salah dengan barangmu?" Ekspresi pria besar itu tiba-tiba membeku dan dia berkata, "Jika itu masalahnya, kamu harus membicarakan masalah itu dengan rekan Taois di aula lelang. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh aula lelang. Anda akan melihat setelah saya menunjukkan barang itu kepada Anda." Hani menghela nafas dan kemudian dia menyentuh kantong di pinggangnya. Ketika pria besar itu melihat tindakan Hanli, pengalamannya selama bertahun-tahun menyebabkan dia secara tidak sadar meletakkan telapak tangannya di pinggangnya. Tetapi ketika Hani membalik tangannya, dia mengeluarkan permata merah yang bersinar dan menyerahkannya kepada pria besar itu. Kecurigaan pria besar itu menghilang dan tubuhnya rileks. Dengan nada bingung, dia berkata, "Bukankah ini permata api? Mengapa Anda perlu melihat master klan tentang ini?" Saat dia berbicara dan mengeluarkan tangan untuk mengambil permata itu, gumpalan api biru tiba-tiba menyembur keluar dari batu. Pada jarak yang begitu pendek, pria besar itu tidak bisa mengelak, dan tepat ketika dia hendak berteriak, kepalanya membeku dan hawa dingin menjalari tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya disegel dalam lapisan es dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Hani menyapu gelombang cahaya biru dari lengan bajunya, membungkus pria beku di dalamnya dan membawanya jauh ke dalam gedung. Dia kemudian memasuki gedung dengan kabur. Hani membawa pria besar itu ke sebuah ruangan biasa-biasa saja di gedung itu dan membaringkannya di lantai. Tubuhnya tertutup es biru dan matanya terbuka lebar, dipenuhi teror. Hani memanggil jarum perak di antara jari-jarinya dengan lambaian tangannya. Dia kemudian membungkuk dan dengan cepat menusukkan jarum beberapa kali ke kepala pria besar itu. Akibatnya, pria besar itu gemetar dan menjadi sangat lemah. Hanli membentuk mantra tangan, dan dia dengan lembut menggumamkan mantra sebelum menyerang tubuh pria itu dengan beberapa segel mantra. Embun beku segera menghilang dari tubuh pria itu, dan dia duduk dengan mata kosong dan dengan kaku menyilangkan kakinya, lalu menunggu tanpa bergerak seperti boneka. Dengan cahaya biru menutupi wajahnya, Hani melambaikan lengan bajunya, melepaskan beberapa bendera mantra berbagai warna di sekelilingnya. Mereka mengepung keduanya, menciptakan formasi mantra penyembunyian Ki. Setelah mengaktifkan formasi, tubuhnya kabur dan muncul kembali di belakang pria besar itu. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke bagian atas kepala pria besar itu. Pada saat itu, cahaya terang bersinar dari tubuh Hanli dan menyelimuti pria besar itu. "Siapa namamu dan apa posisimu di Klankong?" Suara dingin dan tanpa emosi Hani bergema dari cahaya. Pria besar itu dengan lesu menjawab, "Saya Kang Do. Saya adalah kepala urusan eksternal." "Sejak kapan Klankong menduduki desa Awan Elang? Kemana penduduk aslinya pergi?" 7 tahun yang lalu, semua tempat tinggal asli dipindahkan ke kota dengan nama Sungai Salju. "Apa tujuan Majelis Agung Klankong?" Itu adalah, setelah serangkaian pertanyaan, Hani mengekstrak sebagian besar informasi yang dia inginkan. Pada akhirnya, dia melepaskan cengkeramannya pada pria besar itu, dan pria itu langsung jatuh ke tanah. Hani kemudian mengeluarkan pil obat, dan memaksanya untuk menelannya sebelum menusuk semua titik akupuntur di tubuh pria itu dengan jarum perak. Beberapa saat kemudian, Hani berdiri dan bergumam. Dengan jarum bebas khawatir, ingatannya baru-baru ini seharusnya disegel. Dia tidak akan langsung menimbulkan masalah.
Sayang sekali saya tidak dapat menggunakan teknik air mata mimpi karena kultivasi saya yang kurang. Dan menyelamatkan diri dari semua masalah ini, Hani menjabat tangannya dan kemudian menarik bendera mantra sebelum berjalan keluar dari gedung. Setelah itu, dia langsung menuju pintu keluar desa. Dia benar-benar kehilangan minatnya untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam majelis agung. Ada beberapa kultivator juga yang pergi. Akibatnya, Hani tidak menarik perhatian dari penjaga pintu masuk. Dalam seberkas cahaya biru, Hani berjalan ke kota kecil yang disebutkan pria besar itu.